Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan melakukan supervisi kucing. Ya, ini adalah sebagai bentuk tugas dari modul 2.3 ya, tentang demonstrasi kontekstual teknik kucing. Oke, kali ini saya sebagai supervisi, Pak Walidi sebagai coach, dan nanti sebagai kunci adalah Bapak Uwais. Oke, terima kasih. Mungkin kita akan langsung saja untuk melakukan kegiatan supervisi. Oke, terima kasih Pak Walidi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik. Bapak, kali ini kita akan melakukan supervisi ya. Supervisi nanti kita akan ada 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi. Ini tahapan pra-observasi sekarang ini. Nanti ada tahapan observasi, yaitu nanti saya akan mengamati panjenengan dengan kunci, ya kan? Itu tahap yang ketiga adalah tahap pasca observasi. Nah, di situ tahap pasca observasi adalah menghasilkan umpan balik dan refleksi serta rencana tindak lanjut yang akan Pak Walidi lakukan. Oke, mungkin langsung saja ke tahapan yang pertama. Kita tahapan pra-observasi. Pak Walidi. Nah, ini Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dari kompetensi kucing? Dari yang saya rasa Pak, ini saya tuh ingin dikembangkan ya tentang kompetensi mendengarkan yang aktif Bapak. Oke, mendengarkan aktif ya. Jadi kan kalau dari teknik kucing ini kan ada 3 ya. Presence atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi fokusnya adalah kepada mendengarkan aktif. Baik Bapak. Nah, bagaimana ya nanti Bapak ingin untuk saya amati? Berarti fokus langsung ke mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Baik. Kalau untuk mungkin saya pengen tahu sedikit nih Pak. Mendengarkan aktif itu yang seperti apa nih Pak? Ya berarti ketika coach atau yang mengajak obrolan kita, perbicaraan kita, saya itu benar-benar dengan full apa yang dia sampaikan. Saya fokuslah Pak dengan orang tadi. Dia berbicara apa, saya dengarkan dengan full. Saya tidak ada bayangan yang lain-lain Pak. Jadi saya benar-benar mendengarkan secara utuh, bisa menangkap pembicaraan dia dengan baik Pak itu. Begitu. Ya, bagus sekali. Nah, lalu selanjutnya Bapak nih. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan dari Bapak ketika melakukan observasi ini? Iya Bapak. Jadi proses coaching ini harapan saya bisa menemukan mana yang baik yang saya lakukan, dan bisa menemukan mana yang belum saya laksanakan baik Pak. Apalagi nanti harapannya dengan observasi ini ada masukan-masukan dari panjenengan yang bisa meningkatkan kemampuan saya untuk melaksanakan coaching Pak. Jadi ada peningkatan lah nanti ke depannya, saya ada peningkatan. Begitu Pak harapan saya Pak. Bagus. Jadi kita harus ada progres nih Pak setiap kegiatan itu. Oke, mungkin itu untuk tahapan perobservasi yang kita lakukan. Jadi tujuan kita melakukan kegiatan ini adalah bagaimana nanti yang diamati fokus kepada mendengarkan secara aktif dari Pak Walidi ketika proses coaching itu. Oke, terima kasih Pak Walidi. Mungkin tahapan selanjutnya nanti langsung saja lakukan coachingnya dengan coachingnya Bapak Uwais. Monggo, silakan nanti saya akan mengamati langsung. Ya, terima kasih Pak Walidi dan Pak Uwais. Ini coach, ini coaching. Oke, silakan untuk melakukan kegiatan coaching. Pak Walidi silakan meng-coach Pak Uwais sebagai coachnya. Monggo, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Uwais. Waalaikumsalam Pak Wali. Ya Allah. Alhamdulillah Pak, saya sih hari ini baik lah. Sesuai dengan cuaca hari ini cerah loh Pak. Cerah Pak. Iya. Cuman hari ini cerah. Kemarin Pak Uwais kok nge-WA ke saya. Ini mau bertemu, mau ngobrol-ngobrol Pak. Apa yang mau diobrolkan ini Pak? Iya Pak, saya itu hendak bertemu dengan Pak Wali itu karena posisi saya tuh agak bingung gitu loh Pak. Bingung. Saya tuh udah masuk 1 minggu di sekolah, tapi saya kan punya target ya Pak, kalau masuk di sekolah pembelajaran 1 minggu itu, saya pengen anak-anak itu pinter Pak di perkaliannya loh Pak. Iya. Tetapi dalam
apa yang saya 1 minggu itu saya amati, itu kok anak-anak kok nggak berubah-berubah gitu loh Pak. Yang bisa ya nggak bisa, yang bisa ya sudah bisa gitu loh Pak. Iya. Gitu. Oh iya, jadi Pak Uwais ini merasa anak-anak di kelasnya banyak yang belum bisa, begitu ya Pak ya? Iya Pak. Iya. Nah, kemudian Pak Uwais ini punya tujuan apa Pak dari kegiatan hari ini Pak? Saya tuh pengen apa ya, murid saya itu paham lah Pak sama perkalian. Perkalian. Iya, jadi kalau paham itu kan walaupun dibolak-balik pertanyaannya, itu kan bisa. Terus penerapan di operasinya ya mau pembagian, mau itu perkalian, saya kasih soal itu bisa jawab lah Pak. Tanpa membuka apa ya tabel perkalian gitu loh Pak. Saya pengen situ. Oh iya Pak. Iya. Oh begitu ya Pak ya. Kalau boleh tanya Pak ini, berarti kan yang tadi anak-anak itu pada perkalian berarti pada belum bisa ya Pak ya? Iya belum Pak. Paham ya Pak ya? Belum paham. Oke. Lah kemudian Pak kalau boleh tanya ini Pak, dari murid Bapak berapa Pak satu kelasnya Pak? Saya ada 32 Pak. 32. Iya. Ini yang udah mengajar seminggu ya Pak ya? Yes, 1 minggu saya sudah ngajar, betul. Itu menurut panjenengan nih Pak, berapa anak yang kira-kira udah paham dan perlahan, dan berapa anak yang masih belum paham Pak? Oh ya Pak, jadi 1 minggu itu ya Pak, Iya. saya sudah setiap pagi saya sudah menanyakan, kalau tiap pagi itu, ayo 3 kali 4 berapa? Satu itu kan angkat tangan ya Pak. Iya. Udah ada coba nih 1, 2, 3. Oh, Iya. dari banyak 3. Kalau semuanya pada diam nih Pak, wah artinya kalau yang bagian bawah 3 kali 4 itu mungkin udah jawabannya. Iya. Tapi kalau 8 kali 7 itu aduh, lama Pak. Iya. Tapi artinya apa ya, dia angkat tangan, tapi ya orang-orang itu lagi Pak. Iya. Terus bedanya kali ini Pak. Coba 7 kali 8, semuanya diam nih. Nanti saya Pak Guru tunjuk siapa yang bisa. Ketika saya tunjuk jawabannya ngawur Pak. 8 kali 7, 15. Astagfirullahaladzim. Masa 8 kali 7, 15 Pak? Ngawurnya begitu ya Pak ya? Itu kan tambah-tambahan. Iya. Saya bingung Pak saya di situ. Oh iya Pak. Berarti anaknya masih banyak yang belum paham. Gitu, Itu Pak. berapa Pak jumlah yang belum paham ya? Presentasinya Pak? Oh iya, jadi saya kasih pretest ya Pak. Jadi kan itu dari sebagian besar lah. Iya, Jadi iya. kalau menurut presentasi secara keseluruhan dari pretest itu mungkin dari 32 ada 5 yang aktif bisa lah Pak. Iya. Nah yang lainnya sedang. Artinya dia baru buka dulu 1-2 kali dulu, nanti baru bisa. Iya. Nah yang bawahnya mungkin ada sekitar 2 lah, kurang banget. 2 orang ya Pak ya? Kurang banget itu kurang. Terus ya penjumlahan aja tadi bingung. Oke Bapak. Jadi kita berbincang-bincang ini nanti pasti tujuannya apa nanti Pak, harapan dengan Pak? Itu jadi saya harapannya itu ya itu Pak, anak itu bisa paham lah tentang Bisa paham esensi itu. dari perkalian itu. Iya. Paham. 2 anak ya Pak ya? Ya semua Pak pengennya. Iya karuan, cuman kan yang utama kan 2 anak ini sangat-sangat sekali. Iya itu yang memang prioritas ini dulu. Iya. Prioritas banget. 2 anak itu prioritas sekali ya Pak ya? Prioritas sekali Pak. Cuman saya pengennya ya semua Pak jadi 2 yang jadi berubah jadi mending, yang separuhnya lagi yang Meningkat lagi ya Pak ya? Meningkat lah. Oh jadi, iya. Paham. Jadi mungkin 2 atau dari 100% saya pengen harapannya 80% itu semuanya bisa. Iya Pak. 80%. Oke Pak. Gini Pak, kalau boleh saya tanya lagi nih Pak. Iya. Kira-kira apa sih ya yang menyebabkan anak tadi kok ini sampai kelas berapa 4 ya Pak ya? Kelas 5 Kelas 5 Pak ya? Iya. Ini kok anak sampai segitu masih agak kesulitan Pak. Ini kira-kira apa masalahnya Pak? Saya kali cerita. Mungkin ya Pak kalau lihat dari faktor anaknya ya Pak di profil anaknya saya lihat, wah itu kalau memperhatikan saya itu kurang. Iya. Itu loh Pak. Jadi ketika saya ngajar nih, ini ya kalau 3 kali 4 itu coba kamu pahami. Iya. 3 kali 4 itu sama dengan 4 kali 3 sama dengan berapa? Iya. 12 seperti itu kan? Iya. Nah ketika saya mengajar kayak gitu, mungkin dari separuh ada 2. Nah itu yang 2 itu yang ngobrol terus Pak. Oh iya. Mungkin baru saya deketin Andi itu. Namanya Andi Pak tuh ya? Iya. Sama Andi, siapa itu Pak? Andi sama si Rehan Pak. Andi sama Rehan ya? Rehan itu satu bangku sih. Iya. Itu loh Pak. Iya. Seperti itu. Mohon maaf Pak ini. Iya. Andi sama Rehan kalau di kelas berarti ngobrol terus ya Pak ini Pak ini. Iya, Nah ini Pak. saya mau tanya Itu. Pak ini. Ini kenapa sih Pak? Kok Andi ini kalau
belajar, diajar panjenengan, malah ngobrol. Ini ada masalah apa? Saya gimana ya? Kalau saya identifikasi nggak tahu ya Pak. Mungkin karena saya banyak ngomong gitu ya. Atau mungkin pelajaran saya yang membosankan, saya bingung di situ loh Pak. Iya. Jadi saya ini kurangnya saya apa ya orang seperti itu gitu loh Pak. Iya. Cuman kalau saya tanya dari guru-guru sebelumnya kan saya baru nerima 1 minggu kan ya Pak, nggak nerima instan lah. Betul, Emang yang perlu digarisbawahi ya murid 2 itu. Iya. Mungkin menurut saya ya, yang bagi saya itu bagaimana mereka memahami fokus. Anak-anak yang seperti itu memang kalau disuruh fokus agak kurang. Begitu iya. Lihat ini aja, lihat tadi kleor gitu. Itu Pak. Nggak bisa fokus Pak. Nggak bisa fokus. Nah, mohon maaf Pak, ini kira-kira kalau permasalahan ini tentang kefokusan anak dari Andi dan Rehan ya Pak. Iya. Ini kira-kira usaha apa yang kita lakukan Pak untuk biar mereka fokus Pak? Kayaknya saya belum nyoba yang teknik itu loh. Mungkin yang barangkali kan ada profil kan ada kinestetik, ada audio, ada audiovisual ya Pak ya. Betul, auditori lah gitu ya. Mungkin kalau nian secara visual nian dia nggak enak mungkin. Bila belum coba yang kines Pak. Jadi yang gerak. Jadi gimana supaya mereka itu bermain kan itu kan nggak bisa diem ya Pak. Betul, ngobrol Pak. Mungkin lebih dibedakan ya. Diferensinya mungkin menurut saya harus dibedakan seperti itu. Iya, berarti Pak Wes ini berpikir ingin menerapkan pembelajaran yang melihat anak aktivitasnya Pak kinestetik mau diterapkan ya Pak. Iya. Ini tapi selain 2 orang ini ada lagi nggak Pak yang perlu ini perhatian pada gerak-gerik dia yang harus itu hanya agak banget ya Pak. Iya. Kalau yang lain sih ya memang ya ngikuti saya apa jadi saya strength gitu dari depan udah kelas. Cuman ya memang seperti itu ya namanya laki-laki ya kepandel banget gitu loh Pak. Kalau perempuan mungkin yang ini sedang semuanya bisa ya bisa dikendalikan ada diam itu nih mereka menyimak saya. Mungkin kekurangannya cuma kurang paham aja Pak. Iya. Lupa mungkin di bagian itu mungkin saya perlu tingkatkan lagi supaya mereka menghafal lagi Pak. Iya. Ini berarti yang Pak Wes tadi rencanakan adalah tentang pembelajaran yang mungkin harus membuat variasi lebih ya Pak metode pembelajaran ya Pak ya. Iya itu. Ada lagi nggak Pak? Misalnya di kelas misalnya ini Pak apa suasana kurang akrab atau bagaimana Pak? Coba dievaluasi lagi Pak. Panjenengan. Kan saya baru 1 minggu ya Pak. Iya. Memang 1 minggu itu ya anak belum adaptasi dengan saya itu loh. Gimana saya perilakunya di kelas bagaimana gitu loh Pak. Iya. Adaptasi ya Pak ya. Mungkin kalau saya kasih permainan gitu ya Pak. Oke. Yang hubungannya dengan matematika gitu. Mungkin dari awal saya itu ya kayak yang kalau pagi-pagi itu dikasih soal. Sarapan pagi ya Pak ya. Saya betul sarapan pagi Pak. Iya. Sarapan pagi ya. Terus di penutupnya itu saya juga kasih kayak gitu lagi gitu soal. Jadi nanti yang bener nanti boleh pulang gitu. Tapi gimana ya Pak? Mungkin ada yang nangis apa ya? Nanti kalau yang pagi sarapan pagi ya Pak ya dikasih itu. Kemudian nanti dikasih soal untuk itu sebagai pemancing agar anak lebih aktif ya Pak ya gitu Pak. Iya maksudnya. Kalau diberi soal semacam itu ya Pak ya. Iya. Ini juga mungkin perlu dicoba juga Pak. Bagus juga ini Pak. Jadi tadi dengan ada kinestetik yang mau dilaksanakan, kemudian mungkin perbaiki adaptasi dengan sama anak-anak, kemudian dengan anak juga ya Pak ya. Betul. Kemudian akan melaksanakan mungkin variasi dengan permainan ya Pak ya. Kemudian ada sarapan pagi dengan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang dilaksanakan di akhir belajar untuk memancing keaktifan anak ya Pak ya. Iya betul sekali Pak. Jadi menurut saya itu biar mereka itu termotivasi lah Pak supaya belajar lah. Nanti kalau ditanya Pak Wais nggak bisa nanti takut gitu. Apalagi khususnya si Rehan sama Andi. Iya Pak ya Pak. Jadi saya kasih permainan aja itu ya. Ini cukup banyak Pak. Apanya Pak? Rencana yang akan disampaikan. Apa ya Pak? Mudah-mudahan bisa berjalan Pak. Iya. Jadi kebingungan saya ini udah mulai masih keluar gitu. Iya. Enggak ada lagi Pak, rencana yang lain lagi Pak. Apa mungkin cukup segini? Ya. Mau dicoba dulu Pak segini Pak? Coba dulu Pak. Coba dulu aja. Mungkin di dalam pembelajaran itu saya coba dulu. Mungkin saya ada lagi nih. Saya kasih video proses gitu. Video iya. Kan tadi yang khusus ke anak itu, mungkin saya ngomong-ngomong terus gitu. Cobalah nanti sama guru yang lain gitu. Atau mungkin anak yang sudah pintar suruh saya ngajarin untuk yang belum bisa. Siap. Itu ya? Oke Bapak. Dengan rencananya keren Pak.
keren rencana ini, Ya, bagus ya. Iya. Saya pun juga cocok lah semacam ini Pak ya. Cuman ini juga mau tanya Pak, Apa ya Pak? rencana yang banyak ini Pak ya. Iya, Menurut iya. panjenengan Iya. mana yang bisa panjenengan lakukan paling awal, paling segera? Paling segera ya Pak. Iya, yang mana? Pak? Yang pertama sarapan pagi dulu. Sarapan pagi. Iya, saya bisa makan itu dulu. Saya sarapan pagi. Terus yang kinesnya itu kan memang perlu persiapan. Persiapan ya Pak ya. Ya, saya pikirkan dulu inspirasinya, mungkin sudah setelah sarapan pagi nanti tiap hari itu saya lakukan. Mungkin yang kinesnya itu mungkin saya mau pikirkan lagi, jadi supaya anak itu nanti bermain gitu loh, bermainnya di perkalian loh, bagaimana lah. Iya. Itu yang perlu saya pikir itu mungkin itu ya. Terus yang video nanti segera saya buat Segera ya Pak ya, video ya. di minggu depan lah, insya Allah. Saya terapkan itu minggu depan. Di video nanti saya terapkan minggu depan. Terus apa lagi ya? Yang adaptasi Pak gimana adaptasinya? Oh, yang adaptasi. Yang permainannya Pak ya? Iya. Oh, yang permainan nanti segera saya lakukan di, kan ini minggu pertama minggu kedua di hari Kamis. Saya bisa permainan ya Pak ya. Permainan khusus matematika itu. Oh iya. Bagus Pak Jadi ini berarti yang akan dilaksanakan paling awal paling cepat adalah sarapan pagi dan mungkin Pak siang untuk penutup dengan soal-soal pemancing itu ya Pak ya? Iya, Pak. Kapan Pak yang melaksanakan Pak? Ya mungkin hari pertama hari Senin itu kan, ini kan minggu Iya. minggu pertama minggu kedua di hari Senin saya sudah mulai start. Melaksanakan. Oke. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik ya Pak. Iya. Nah Pak Wais, Iya. dalam melaksanakan aksi ini Pak rencana tadi, kira-kira panjenengan itu kira-kira bisa melaksanakan sendiri atau mungkin butuh bantuan dari orang Pak? Iya. Ya ada teman sih Pak di rekan sejawat sama-sama guru kelas 5. Iya. Jadi nanti bisa apa ya istilahnya, berbagi pendapat lah nanti. Jadi kekurangan kita apa, nanti idenya apa, nanti saya bisa terapkan itu. Jadi kita bisa berkolaborasi lah. Jadi antar guru kelas 5 gitu ya Pak. Iya. Terus sama guru sebelumnya juga saya mau tanya mungkin cara yang khusus bagi anak tersebut agar mereka senangnya apa, minatnya gitu loh. Saya lebih ke itu, komunikasikan dengan guru kelas sebelumnya, dengan teman sejawat saya di guru kelas 5. Dan utama yang emang yang 2 murid itu saya pengen tanya ke wali muridnya. Jadi dari saya ya, di rumah juga iya gitu. Iya. Itu. Adakah rencana untuk home visit Pak jangan? Insya Allah adalah. Iya. Ya sebelum home visit nanti saya kabari dulu ke WA dulu. Betul. WA ke orang tua lah. Kira-kira jenengan itu memtarget ya Pak ya, untuk rencana-rencana ini, keberhasilan rencana panjenengan Pak ini dapat diukur dalam jangka berapa waktu Pak? Kayaknya saya butuh waktu 1 bulan. 1 bulan Pak. Jadi 1 bulan harus bisa dilihat ada peningkatan apa tidaknya ya Pak. Minimalnya kepada 2 anak ini utamanya. Iya, utama sih 2 anak. Iya. Syukur-syukur yang lagi, mestinya yang lain juga yang ada lain peningkatan. Ya, kalau anak kedua ini meningkat, masa ya yang lain juga enggak meningkat? Iya, seperti itu harapan saya. Iya Pak. Pak Wais, jadi dari perbincangan pada saat ini saya hanya merangkum ya Pak ya. Iya. Jadi panjenengan punya masalah tadi tentang 2 anak utamanya yang masih ada sedikit ya pemahamannya kurang ya Pak ya untuk perkalian ini. Ya antara Andi dan Rehan tadi ya Pak ya. Kemudian dengan ada mau dilaksanakan beberapa rencana untuk ya ngatasi ini agar pembelajaran di kelas efektif. Anak juga bisa menerima pelajaran dengan lebih baik, pemahaman baik, sehingga harapan panjenengan jadi guru, anak pinter perkalian, pinter pembagian dapat terwujud ya Pak ya. Tadi rencananya adalah tentang pembelajaran mempertimbangkan gerak-gerik anak kinestetik ya Pak ya, dilaksanakan. Yang kedua nanti memperbaiki adaptasi panjenengan sama anak di kelas tadi, menciptakan permainan-permainan di kelas ya Pak ya. Ya, artinya tuh nanti ada menciptakan suasana di kelas yang lebih nyaman dan menyenangkan ya Pak ya. Kemudian menambahi untuk pagi ada sarapan pagi dan ketika mau pulang ada ya kuis-kuis yang bercontoh memancing anak, betul Pak ya. Iya, betul sekali. Kira-kira bisa dilaksanakan ya Pak ya? Insya Allah bisa lah Pak. Oke. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan Pak Wais ya. Siap. Harapan terwujud, anak bisa menjadi lebih baik dan
jenengan bisa plong. Gitu ya Pak ya? Nah, saya sekarang mau tanya Pak. Iya. Dari pembicaraan kita ini, sekarang bagaimana perasaan Pak Uwais Pak ini? Tadi sih agak mampet, tapi sekarang setelah saya coaching sama Pak Wali itu kayak mampetnya dari itu loh. Bro, gitu. Keluar semua. Keluar Pak ya? Apa yang keluar Pak? Ya itu, apa ya, maksudnya solusi jadi kayak agak bingung, jadi saya bisa merencanakan nanti gitu loh Pak. Oke, alhamdulillah kalau jangan merasa plong ya Pak ya. Plong, mudah-mudahan segala rencana yang panjenengan ungkapkan tadi dari panjenengan ya alasan tadi mudah dapat dilaksanakan ya Pak ya. Amin. Dan ada hasil yang memuaskan buat semuanya. Iya. Mungkin lagi Pak yang mau disampaikan Pak. Cukup Pak. Ini saya juga ada acara lagi. Pak ada acara kan? Iya kebetulan ada Pak. Ya kan ya. Panjenengan masih ada lagi cara siap untuk mendengarkan Pak begitu Pak. Ya gak enak Pak lama-lama. Terima kasih Pak ya. Oke, terima kasih Pak Uwais. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan rencana yang kita amin ya. Semangat Pak Uwais ya. Semangat. Oke, monggo. Terima kasih Pak Wali. Monggo. Saya keluar dulu ya Pak Wali. Oke, siap Pak. Semangat Pak ya. Ayo. Oke Pak Walidi, kita berjumpa Pak. lagi ya. Terima kasih sudah melakukan coaching tadi bersama coachingnya. Pak. Sudah sangat menarik sekali. Oke, kita akan melakukan refleksi Pak. Ini tahapan pasca observasi. Baik, yang pertama, bagaimana Pak Walidi menilai sendiri performa dari kompetensi tadi? Alhamdulillah Pak, saya tadi melakukan coaching. Menurut hemat saya sudah bisa melaksanakan coaching dengan baik Pak. Alur tirta sudah dapat saya laksanakan dengan tertib dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah kami laksanakan. Dan saya pribadi dapat menggali banyak hal dari Pak Uwais tentang masalah yang dihadapi, kemudian bisa ya ikut memunculkan lah solusi yang dia hadapi. Jadi menurut saya coaching pada saat ini saya merasa alhamdulillah Pak cukup baik menurut saya Pak. Alhamdulillah ya, berarti alhamdulillah cukup baik. Dengan penilaian tadi dari Pak Walidi sendiri sudah melakukan alur tirta dengan runtut ya. Iya bagus sekali. Pak. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan dari saya? Itu Pak yang kami tunggu-tunggu Pak. Tadi seperti awal saya kan, saya tuh pengen Pak dapat masukan. Karena apa? Menilai dari pribadi kan boleh Pak. Cuma karena saya yang objektif Pak, penilaian dari orang lain. Jadi yang mengharap Pak, monggo sebanyak-banyaknya Pak, biar saya dapat ilmu yang baik Pak. Ini saya mau catat ya Pak ya. Jadi berdasarkan pengamatan tadi, Pak. Bapak itu sudah melakukannya sangat baik, ya kan? Sudah sesuai dengan alur tirta. Kan? Alur tirta dari tadi tujuan, identifikasi masalah ya kan, lalu lanjut ke rencana aksinya bagaimana, tanggung jawab dan ditutup dengan bagaimana perasaan si kuci tersebut. Lalu untuk teknik coachingnya juga sudah bagus ya kan, dari tadi apa saja, presence atau kehadiran penuh ada, mendengarkan secara aktif boleh, lalu pertanyaan yang berbobot itu juga sudah ada semuanya. Nah, sudah bagus sekali. Bagaimana perasaan Bapak ketika saya memberikan penilaian yang bagus seperti ini? Alhamdulillah Pak, senang Pak. Berarti sekian waktu, sekian lama belajar, mencoba untuk coaching dan bersama coaching berarti ya ada hasilnya lah Pak. Alhamdulillah senang Pak. Itu Pak ya. Nah, jadi memang tahapannya sudah bagus. Terus teknik coachingnya juga sudah muncul semuanya ya. Itu adalah hal yang luar biasa. Tetapi di sini saya juga mau menyampaikan, ya kan, dari pengamatan dari yang saya lakukan, Pak, itu ada hal-hal yang perlu ditingkatkan Pak Walidi. Pak, perlu peningkatan ya Pak ya. Iya, jadi dari pengamatan saya tadi Pak Walidi itu memang fokusnya kan ini yang diamati adalah tentang mendengarkan secara aktif. Nah, di sini malah menjadi sebuah catatan di situ. Ketika Pak Walidi melakukan coaching kepada Pak Uwais tadi yang temanya tentang anak yang belum paham perkalian ya kan. Nah, di situ Pak Walidi ketika mendengarkan bolehlah mendengarkan. Tetapi Pak Walidi tadi ada posisi yang menyela. Nah, Pak. Jadi ketika si Kuci itu menyampaikan pendapatnya, mengutarakan hal-hal yang ingin diceritakan, itu Pak Walidi beberapa kali itu tadi dua kali saya catat ini melakukan menyela, memotong pembicaraan dari Kuci itu.
Oh iya Pak ya. Iya, nah Oke. itu Oke. sebetulnya itu tidak boleh dilakukan ketika proses kucing. Jadi biarkanlah si kucing itu menyampaikan unek-uneknya secara luas. Apapun yang dirasa oleh si kucing itu, kita harus mendengarkan secara penuh, mendengarkan secara aktif. Jadi dia menyampaikan apa sampai tuntas dulu, baru kita berikan atau timbali pendapat atau arahan yang seperti apa. Nah itu jadi kelemahan dari Pak Walidi tadi bukan kesalahan sih ya, itu bukan kesalahan, tetapi itu adalah kelemahan dari Pak Walidi memotong pembicaraan si kucing 2 kali. Nah itu nanti ditingkatkan lagi tuh Pak Walidi, ya kan? Iya Pak. Nah, selanjutnya kira-kira rencana tindak lanjut yang Pak Walidi lakukan setelah mendapatkan kelemahannya dan kelebihannya itu apa kira-kira? Oh iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Jadi saya ini menggarisbawahi dulu ya Pak ya. Tadi kelemahan saya tadi, ya boleh dikatakan kesalahan ya Pak ya. Tadi saya menyela atau memotong pembicaraan dari coach tadi ya Pak ya. Ya. Oke, itu mungkin mendapat perhatian dari saya Pak. Jadi nanti ketika suatu saat nanti saya lagi mengadakan coaching lagi, berarti hal ini harus menjadi perhatian saya Pak. Iya. Harus saya perbaiki, jangan sampai nanti kalau ada coaching lagi saya memotong. Tadi saran pandangan tadi, berarti ketika saya melakukan coaching, saya harus mendengarkan full apa yang disampaikan oleh coach sampai selesai, baru saya bisa memberikan komentar atau tanggapan ya Pak ya. Tidak boleh itu. Jadi nanti saya harus ya perbaiki ke depan Pak itu. Nanti kemudian yang berikutnya mungkin nanti ya harus belajar lebih dalam lagi ya Pak ya. Belajar lagi. Dengan mungkin saya nanti juga akan minta saran pandang dari kepala sekolah juga ya Pak ya. Dan beberapa teman yang sudah mengikuti coaching beberapa kali mungkin saya minta untuk diberikan masukan-masukan di samping muka jika nanti belajar dari mungkin YouTube banyak. Iya, benar-benar. PMM juga ada. Intinya mudah-mudahan dengan belajar dengan beberapa sumber tadi saya bisa meningkat Pak. Termasuk ini setidaknya siang ini yang saya lakukan ada kurang pasan, mudah-mudahan dapat saya hindari kembali di hal yang datang Pak. Benar sekali. Jadi kalau misalkan kita mendengarkan si kucing secara utuh kan itu kan tidak akan terjadi sebuah kesalahpahaman. Iya Pak. Tapi ketika sepenggal kita putus, itu kan masih ada kita belum bisa menangkap keseluruhan apa yang disampaikan. Nah, bisa juga nanti Pak Walidi itu bisa menyimak podcast yang ada di YouTube, itu kan ada banyak sekali ya kan. Iya. Nah itu juga bisa menjadi referensi bagaimana caranya kita mengulik pertanyaan-pertanyaan kepada orang, lalu kita bisa mendengarkan secara aktif tekniknya seperti apa, itu kan bisa. Jadi tidak langsung asal potong atau menyela seperti itu. Nah monggo nanti silakan ditindaklanjuti dengan belajar lebih giat lagi. Tadi melalui apa? PMM ya kan? Mungkin nanti dengan kepala sekolah minta saran pandangnya, teman-teman yang mungkin sudah sering melakukan coaching itu Pak. Ya mungkin lagi nanti ada beberapa cara yang mungkin ditempuh lah Pak. Oke, Pak Walidi sudah sangat bagus sekali. Ini untuk lembar observasi penilaian tadi berdasarkan rubrik sudah saya berikan. Nanti di sini ada poin-poin yang dinilai dari kecakapan dalam teknik coaching. Nanti ini bisa dicermati dan bisa menjadi arahan rencana tindak lanjutnya. Kekurangannya di sebelah mana? Berarti kekurangannya tadi saya menyela, memotong pembicaraan dari coach ya Pak ya. Iya benar. Kalau untuk teknik tirtanya sudah bagus, mengalir sekali itu seperti air. Nah, selanjutnya Pak Walidi, dari pengamatan tersebut ya Pak Wali, bagaimana untuk closing statement dari semua proses yang kita lakukan dari awal praobservasi, observasi dan pasca observasi yang menyatakan umpan balik dan refleksinya. Apa yang bisa disampaikan oleh Pak Walidi dari proses tahapan ini? Iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Jadi alhamdulillah Pak, saya bersyukur ya pada kesempatan waktu ini saya bisa melaksanakan coaching, dibimbing panjenengan, diamati dan diberikan masukan. Setidaknya saya mendapat pengalaman lebih Pak melaksanakan coaching. Kemudian yang berikutnya mendapat pembelajaran yang baru lagi tentang coaching, bagaimana bercoaching, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa saran panjang tadi, kita sebagai seorang adik yang melaksanakan coaching harus benar-benar melaksanakan coaching dengan baik ya Pak ya, sehingga nanti hasilnya bisa
bermanfaat kami dan juga sekolah ini juga Pak. Terima kasih atas masukannya. Oke, Pak Walidi, terima kasih sekali untuk proses ini kita sudah berakhir. Jadi silakan nanti ditindaklanjuti. Terima kasih, kita nanti bisa berjumpa lagi. Terima kasih, di kesempatan. Matur nuwun. Matur nuwun, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nggih.